Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah zuhur rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat Allah jualah kita pada siang hari ini bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita sebagai hamba Allah. Dan sudah berada kita di pertengahan hari, yaitu pada waktu zuhur. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini sebagai tanda kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah yang selalu memberikan pedoman kepada kita bersama lewat firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun pekerjaan, perkataan ataupun ketetapan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang Jumaah Zuhur rahimakumullah, kita mohon maaf kepada bapak dan ibu yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Kalau kita berbicara tentang sholat, tentu kita berbicara tentang tiangnya daripada agama. Kalau kita berbicara tentang sholat, tentu kita berbicara tentang jantungnya agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu kiranya dengan sholat yang kita laksanakan bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah, kita bisa menilai tingkatan manakah ibadah sholat yang telah kita lakukan. Apakah ibadah sholat yang telah kita lakukan itu hanya sekedar biasa-biasa saja, atau hanya untuk melepaskan kewajiban kita saja, atau memang kita berusaha menjadi manusia-manusia yang tingkatan orang yang mendirikan sholat yang tertinggi di hadapan Allah itu disebut dengan mahabbah. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat yang mereka lakukan. Maka di antaranya bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah zuhur rahimakumullah, ibadah salat yang dilakukan oleh manusia itu ada yang pertama disebut dengan muaqqab. Apa yang dimaksud dengan muaqqab? Ibadah salat yang mereka lakukan selama mereka hidup di atas permukaan bumi ini, tapi mereka tidak menjaga apakah salat yang mereka lakukan itu termasuk lalai atau tidak. Ini tingkatan yang paling bawah. Ibadah salat yang dilakukan oleh seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadahnya itu lalai atau tidak, dia tidak persoalkan. Yang penting tanggung jawab saya, kewajiban saya lepas pada hari itu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang penting lain masuk waktu lah. Ini golongan orang yang pertama yang disebut dengan muaqqab. Ini adalah golongan orang-orang yang sholat yang paling rendah. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah di neraka wail. Sesuai dengan apa yang disampaikan
oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Ini golongan orang yang mendirikan salat yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita hormati, jangan kita menganggap bahwa Allah wa karajan semayang lahmah. Persoalan lalai, persoalan bacaannya, persoalan ikutan awak itu benar atau tidak kita persoalkan. Maka ini menjadi sebuah kerugian yang sangat besar bagi kita nanti di akhirat kelak. Kan ada loh orang apa-apa ibu-ibu yang sama-sama kita hormati. Awak kerojo sibuk sembahyang tuh copek-copek aja lah, atau beko lah. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu sidang jemaah rahimakumullah, orang yang seperti itu mendapatkan golongan orang yang mendirikan salat, golongan yang paling bawah. Akulah golongan manusia yang disebut dengan mu'aqqab. Golongan manusia yang mendirikan salat dan paling bawah yang mendapatkan neraka wail akibat dari salat yang dia lakukan karena kelalaian mereka. Kalau lalai di siku, bapak ibu yang hamba hormati, banyak. Lalai dari segi waktunya, lalai dari segi bacaannya yang tidak topik, bacaannya yang tidak lancar, bacaannya yang tidak sesuai dengan kaidah mukhrid atau makharijul huruf atau tajwid secara umum. Ketika mereka berusaha untuk meningkatkan, maka mereka akan beralih dari mu'aqqab tadi kepada tingkatan yang lebih tinggi. Karena yang paling bawah itu adalah mu'aqqab tadi. Dia mendirikan salat tapi yang dapat baginya adalah neraka wail. Ini golongan yang paling bawah dari tingkatan orang yang melaksanakan ibadah salat. Yang kedua disebut dengan muhasab. Tingkatan orang yang mendirikan salat itu adalah tingkatan yang kedua yang disebut dengan muhasab. Apa tingkatan orang yang mendirikan salat yang kedua ini? Ketika azan berkumandang, dia mampu menjaga waktu untuk mendirikan salat. Kalau iko dikategorikan adalah ketika waktu masuk ndak boleh kerojonan lain. Ko yang muhasab iko, yang memuhasabah diri, yang maetong-etong ibadah yang inyo lakukan tu apabila waktulah masuk segala macam perbuatan pekerjaan inyo tinggalkan dan inyo penuhi panggilan muazin yang sedang azan itu. Yang dapat de inyo, kolah jole dapat de inyo lah jole dapat de inyo sarugo. Tapi sarugo yang mana berdasarkan dengan tingkatan dari ibadah yang mereka lakukan. Kod yang kedua. Pertama, naroko yang dapat. Dan kedua, lah dapat sarugo. Kemudian yang ketiga, salat yang inyo lakukan tingkatan bagi orang yang melaksanakan salat itu, dan ketiga adalah mughaffaroh. Apa yang disebut dengan mughaffaroh? Ibadah salat yang inyo lakukan karena Allah itu mampu dengan ibadah salat yang dia kerjakan itu mampu untuk menghapus segala dosa yang dia lakukan dari waktu ke waktu. Dari subuh sampai ke zuhur banyak dosa yang awak lakukan. Mampu dengan ibadah salat yang kita lakukan tu mampu untuk menghapusnya. Itu disebut dengan mughaffarah. Orang yang beribadah semakin tinggi rasa keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu level di atas muhasab tadi. Kalau yang muhasab tadi menjaga waktu, memperhatikan apa yang bacaan dari segi apa yang mereka lakukan selama mereka melaksanakan ibadah salat. Namun ketika mughaffarah ini daya keyakinannya itu sudah semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Terus yang keempat, orang-orang yang betul-betul mendapatkan pahala yang benar atas salat yang mereka lakukan itu
dia akan mendapatkan titel yang paling tinggi dari ibadah salat yang dia kerjakan. Itulah yang kita sampaikan di awal tadi, disebut dengan mahabbah. Orang yang telah mencintai Allah di atas segala-galanya. Mencintai Allah dari segi apa saja. Dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang timbul pertanyaan, di posisi mana kita? Di posisi manakah kita? Apakah di posisi mu'aqqab? Asalkan salat kita kerjakan, kita tidak akan menghitung apa kata lambe, apakah bacaan awak apa itu rancak atau indah, sesuai dengan syariat atau indah. Atau dan kedua, awak menjaga waktu dengan tajwidnya, dengan bacaan, dengan itu tergantung kepada kita. Atau sudah mendapatkan muwafarah yang kita kecilkan kok dengan ibadah salat yang kita lakukan tu, apakahlah mampu kita dengan keyakinan yang semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala tu mampu untuk menghapus segala dosa dari waktu ke waktu yang telah kita lakukan. Terakhir, tingkatan salat yang paling tinggi itu adalah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya setiap kali, setiap saat ketika mereka melakukan ibadah salat, mereka selalu memuhasabah diri mereka. Karena iman yang kadangkala naik dan kadangkala turun ini selalu kita bermuhasabah. Hari kini barakali den talambe. Barakali le topek wakotu. Barakali le semakin dalam keyakinan awak untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, sehingga awak mendapatkan ampunan dari apa yang awak lakukan di hati dunia, atau memanglah menjadi kekasih awak dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan ibadah salat yang kita lakukan. Bagaimana level dialog kita, keyakinan kita dan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sampaikan tadi dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat, karena memang kedua-duanya itu memang agak berat, kecuali bagi orang-orang yang mau meningkatkan rasa khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat dan terbatas ini menjadi bahan renungan bagi kita bersama, level manakah ibadah salat yang kita lakukan. Jangan kita melihat orang lain, tetapi kita melihat ke dalam diri pribadi kita, sehingga menimbulkan muhasabah dan muhasabah terhadap diri kita pribadi. Semoga Allah redhoi pertemuan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, selalulah kami berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang membawa kami kepada semakin dekat kepadamu, tentu ilmu yang bermanfaat, dan amal ibadah yang kami lakukan ini memang amal ibadah yang engkau terima hendaknya ya Allah. Terima kasih. Billahi fisabilil haq albiru manitaqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.